Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Dian NIM 196600012 dari kelas A Penelitian Arsitektur dengan dosen pembimbing Ibu Suci Senggana dan dosen pengampu Ibu Yuliata Putri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas penelitian arsitektur mengenai perancangan Arjuna Agrotechnopark di Kabupaten Pasuruan. Masuk dalam bab 1. Di sini fakta dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris, di mana bahkan luas lahan di Indonesia yang tidak lagi berupa hutan tetapi telah menjadi lahan pertanian. Lalu terdapat program pemerintah dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 untuk meningkatkan kapasitas IPTEK dengan pembangunan 100 Teknopark di kabupaten atau kota dan Science Park di seluruh provinsi. Juga Kementerian Pertanian RI melalui Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengembangkan kawasan agrosains dan teknopark. Untuk isunya yaitu sumber daya manusia yang kurang memanfaatkan dan mengembangkan teknologi guna memanfaatkan sumber daya alamnya. Lalu Pasuruan dalam sektor wisata cukup baik, tetapi pengetahuan dan kemajuan teknologi untuk mendukung potensi agro dalam sumber daya manusia di Pasuruan sangat minim. Lalu pemerintah Kabupaten Pasuruan juga merencanakan akan mengubah UPTD budidaya ternak di Dusun Kucur, Desa Sumberjo, Kecamatan Purwosari yang memiliki lahan yang tidak digunakan dan kurang menjadi Arjuna Agrotechnopark. Berikut program pemerintah dari strategi dari nasional sampai kabupaten. Dari isu dan fakta rancangan tersebut diperoleh tujuan, yaitu sebagai pendidikan dan pelatihan masyarakat, lalu Arjuna Agrotechnopark sebagai tempat rujukan pariwisata, sebagai pusat penelitian, juga meningkatkan perekonomian sekitar, lalu mengembangkan potensi budidaya dari warga sekitar. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai melalui solusi perancangan dan menerapkan pendekatan perancangan. Di sini saya mengambil pendekatan perancangan yaitu arsitektur bioklimatik. Untuk ruang lingkup desain, objeknya yaitu Arjuna Agrotechnopark dengan kawasan yang fungsinya sebagai eduwisata, pelatihan, budidaya, dan pusat penelitian. Tapaknya berlokasi di area UPTD Budidaya Ternak Desa Sumberjo, Kecamatan Purwosari, Pasuruan. Untuk penggunanya mulai dari anak-anak sampai lansia, dari wisatawan domestik maupun mancanegara, dengan berikut perkiraan jumlah pengguna, perhitungan jumlah pengguna dari bulan, minggu, maupun hari. Selanjutnya adalah bab 2 mengenai referensi objek desain. Agrotechnopark merupakan wahana penerapan inovasi teknologi secara langsung di sektor pertanian yang memiliki tujuan untuk membiasakan petani dan masyarakat dengan menerapkan teknologi modern. Di sini jalur pendistribuan Agrotechnopark yaitu dari peraturan RPJMN tadi, lalu ke Science Technopark Nasional, menjadi Science Park Provinsi, dan Teknopark Kabupaten atau Kota, lalu menjadi ATP. Berikut peraturan dasarnya. Untuk fasilitas yang saya ambil di sini ada fungsi utama, fungsi sekunder, dan penunjang. Fungsi utamanya digunakan sebagai sarana eduwisata, agro, baik pertanian, perkebunan, maupun peternakan dengan fasilitas berupa museum dan lahan agrowisatanya. Untuk fungsi sekundernya sebagai sarana penelitian dan pengembangan teknologi, juga kantor, yaitu fasilitasnya berupa kantor dan laboratorium, dan lain-lain. Untuk fungsi penunjangnya sebagai sarana rekreasi masyarakat dengan aktivitas indoor maupun outdoor, ditunjang dengan fungsi-fungsi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Di sini referensi objek desain juga saya mengambil standar ruang, baik dari museum, skema ruang, arus lalu lintas, laboratorium, toilet, musola, dan lain-lain untuk menunjang perancangan ini. Dan untuk referensi pendekatan desain, di sini saya mengambil arsitektur bioklimatik dari isu di mana dampak negatif kemajuan teknologi juga meningkatkan konsumsi energi dan kerusakan lingkungan. Dan di sini menggunakan teori dari Ken Yang dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Untuk referensi keislaman desain, di sini saya mengambil 3 ayat, yaitu surat Al-Ankabut ayat 20, surat Al-Araf ayat 58, dan surat Al-Jaziyat ayat 13, di mana telah saya kaji lagi mengenai tafsir dari berbagai macam ayat tersebut, dan
diterapkan pada penerapan pada prinsip rancangan, yaitu mengenai saintis muslim, eduwisata, perancangan untuk merespon lingkungan dan nikmat Allah, baik tanaman dan hewan harus dimanfaatkan dengan baik. Itu yang saya pelajari dari tafsir mengenai surat-surat tersebut. Untuk studi preseden, saya mengambil 5 studi preseden, yaitu Bandung Technopark, Masiniaka Tower, National Museum of Agriculture Paraguay, Magical Science Technology Park, The Golden Jubilee Museum of Agriculture, dari dikaji mengenai konsep, bentuk, eksterior, interior, material, struktur, kelebihan maupun kekurangan masing-masing hal tersebut untuk perancangan selanjutnya. Untuk data kawasan, yaitu lokasinya ini berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berikut fungsi kawasannya. Daerah Purwosari merupakan daerah pertanian, industri, dan perdagangan di Kabupaten Pasuruan. Untuk aksesibilitasnya bisa diakses melalui jalan lintas kabupaten dan jalan tol Surabaya-Malang. Berikut RT RW Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya data tapak. Lokasi tapak berada di Desa Sumberjo Purwosari Pasuruan. Dan berikut dimensi batas tapak kebanyakan berbatasan dengan perkebunan dan area pekarangan hutan. Berikut analisis SWOT yang saya analisis mengenai data tapak, dan berikut data tapak lain mengenai iklim juga yang cukup lengkap saya ambil. Selanjutnya, terakhir yaitu bab 3, untuk skema proses desain yang saya buat. Lalu selanjutnya ada ide dasar dari isu, fakta, dan tujuan tadi, dan mengkaji juga dari pendekatan dan keislaman. Saya mengambil tagline Form Follow Energy, di mana bentuk mengikuti energi, di mana alam menjadi penyesuaian sebuah desain, sehingga seluruh energi mempengaruhi perancangan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu hubungan untuk kegiatan eduwisata, pertanian, peneliti, investor, pemerintahan, dan masyarakat. Hemat energi, yaitu hemat energi dan peduli lingkungan dan kelestarian alam. Berikut sketsanya dengan penggunaan atap roof garden dan teknologi untuk menghemat energi seperti panel surya dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah creative programming, menghubungkan antara kegiatan pendidikan, pariwisata, penelitian dalam satu tempat kawasan. Berikut landscape-nya, walaupun bangunannya dibedakan berdasarkan fungsi-fungsinya, tetapi saling terhubung. Lalu modern, desain modern sesuai perkembangan zaman dengan penerapan teknologi. Berikut sketsa interiornya yang modern dengan di dalamnya ada benda-benda mengenai agro teknologi. Dan ini terinspirasi dari tumbuhan dan membentuk bangunan utama museum untuk bentuknya lebih dinamis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.